Muhammad Jasman lahir di Yogyakarta, tepatnya di Kauman pada tanggal 6 September 1938. Pendidikannya dimulai di Sekolah Rakyat Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah 1 bagian B yang semuanya berada di Yogyakarta. Melanjutkan ke Universitas Gadjah Mada dan mendapat gelar Sarjana Muda Sastra dan Kebudayaan serta Sarjana Geografi pada tahun 1965. Selanjutnya mengikuti manajemen course pada University of Malaya, Kuala Lumpur tahun 1968 dan non-degree program pada Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal, Kanada. Setelah menyelesaikan studi, kemudian berturut-turut bekerja sebagai guru SMA Muhammadiyah Yogyakarta, dosen Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Surakarta, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Di samping itu juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Yayasan Masa Kini, Pengurus Harian Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, Pemimpin Umum Majalah Suara Muhammadiyah, Ketua Umum Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta Jawa Tengah, anggota Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta Nasional, Ketua Badan Permusyawaratan Perguruan Tinggi Swasta Jawa Tengah, dan anggota Lembaga Perguruan Tinggi Swasta. Pada tanggal 15 Desember 1963, pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mulai mengadakan penjajakan. Didirikan lembaga dakwah mahasiswa yang dikoordinir oleh Insinyur Margono, Sudipyo Markus, dan Rosyad Saleh. Pada waktu itu tahun 60-an katakanlah sudah Muhammadiyah setengah abad. Jadi ada pelajaran-pelajaran yang dirasakan oleh Muhammadiyah dalam usianya setengah abad itu adalah bahwasanya proses regenerasi itu harus terus. Dan kita mengetahui dulu yang jelas tahun 58 begitu. Itu akhir 50 dan awal 60 itu kan mulai tumbuh perguruan-perguruan tinggi Muhammadiyah. Dan seiring dengan berdirinya perguruan tinggi Muhammadiyah ini, Muhammadiyah merasakan perlu dan manfaat dari generasi muda, dari kalangan cendekiawan Muhammadiyah itu dirasakan oleh Muhammadiyah. Kita ingat pesan Kiai Dahlan dulu bahwa kamu anak-anak muda silahkan jadi insinyur, silahkan jadi master and director istilahnya saya, tapi kembalilah kepada Muhammadiyah. Mengenai gagasan di awal perilisan Benyamin yang sering dibicarakan Pak Jasman, tidak hanya dengan saya tapi juga dengan teman-teman yang lain seperti Pak Sudipyo Markus dan sebagainya, adalah antara lain mengenai keprihatinan beliau terhadap lemahnya pemahaman dan pengamalan para mahasiswa terhadap ajaran Islam. Jadi banyak para mahasiswa itu yang tidak memahami dengan benar. Jadi misalnya rapat dan langsung salat terus sampai waktu salatnya habis. Karena itu beliau menginginkan bagaimana ada satu gerakan mahasiswa yang di samping tentang masalah-masalah ilmuwan juga masalah kemasyarakatan. Nah, oleh karena itulah setelah IMM berdiri dalam
Anggaran Dasar itu ditegaskan bahwa sifat IMM itu adalah gerakan mahasiswa yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan kemahasiswaan. IMM mengalami kevakuman panjang sejak Muktamar IMM di Semarang kalau tidak salah tahun 75. Ya. Kemudian sampai 85 itu tidak menyelenggarakan muktamar, berarti 2 periode. Seharusnya 75, mungkin kalau per 5 tahun 80 dan tahun 85 sudah 2 kali muktamar. Tapi saat itu belum diselenggarakan muktamar, DPP IMM terkesan vakum. Mungkin itulah yang mendorong PP Muhammadiyah pada akhirnya kemudian mengangkat 9 aktivis IMM, 5 dari Yogyakarta dan Solo dan 4 dari Jakarta, dan saya kebetulan termasuk di dalamnya, untuk menjadi semacam tim yang membangkitkan kembali IMM, maka disebut sebagai DPPS, DPP sementara. DPPS inilah kami bersembilan, diketuai oleh Imawan Wahyudi dari Yogyakarta dan lain-lain, yang kemudian melakukan langkah-langkah persiapan sehingga pada Muktamar Muhammadiyah tahun 85 di Surakarta, DPPS ini menyelenggarakan Tanwir IMM yang sifatnya membicarakan langkah-langkah untuk membangkitkan kembali, termasuk mengadakan Muktamar Kebangkitan IMM yang itu terselenggara tahun 1986. Nah, saya tidak tahu tentu ya Pak Jasman sebagai pendiri IMM yang paling risau, yang paling galau ya, kenapa IMM 10 tahun vakum. Mungkin beliau yang sudah ada jabatan posisi di pimpinan pusat Muhammadiyah ikut menggerakkan, tapi saya kira juga anggota PP Muhammadiyah lain memiliki keperhatian yang sama. Sejarah perkembangan Muhammadiyah tidak dapat dilepaskan daripada kegiatan pembinaan kader. Begitu Muhammadiyah lahir, begitu pula program pembinaan kader menjadi program yang diutamakan dalam persyarikatan dengan sistem pengajian-pengajian, latihan-latihan, pendidikan formil dengan sistem klasikal, dan pendidikan informal dalam bentuk gerakan kepanduan pemuda dan pemuda putri. Hal inilah yang menjadi landasan Dr. Andes Haji Muhammad Jasman dalam melakukan proses perkaderan. Beliau yang juga sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, anggota Muhammadiyah, mempunyai cara mengkader yang ia ambil dari filosofi perkaderan Muhammadiyah yang dilakukan oleh pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pak Jasman adalah orang yang sangat concern dengan perkaderan. Berbicara tentang kader itu adalah menyangkut tentang pewarisan nilai-nilai, kemudian juga termasuk peneguhan ideologi dan juga fasilitasi. Jadi dalam hal ini Pak Jasman hubungannya dengan mahasiswa sungguh sangat intens, baik itu secara formal maupun informal. Kemudian daripada itu, sosok Muhammad Jasman adalah sosok yang sangat komunikatif. Bagaimana cara perkaderan yang dilakukan oleh beliau adalah dengan menggunakan metode dialog. Salah satunya ketika ia menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. Cara beliau mengkader mahasiswa itu dengan cara dialog ya. Jadi dia mendatangi mahasiswa, mendatangi aktivis, diajak bicara, diajak diskusi. Ketika ada persoalan juga diajak diskusi.
Jadi seperti yang saya katakan tadi, sangat egalitarian. Sehingga begitu ada, dia tahu kok mahasiswa-mahasiswa yang muncul kemudian bisa dikader atau gimana, dia tahu karena memang dia berhubungan langsung. Beliau itu sangat egalitarian. Dia sangat menyatu dengan karyawan, dengan mahasiswa, sangat menyatu. Sehingga tidak ada jarak. Tidak ada jarak. Bahkan beliau mengatakan pada waktu itu, saya ini rektor kalau saya ada di ruang kerja saya. Begitu saya keluar dari ruang kerja saya adalah anggota Muhammadiyah, sama seperti kalian. Muhammad Jasman dalam segi kepemimpinan sangatlah paham dengan karakter seseorang yang ada di sekitarnya. Melalui cara mengkader yang mengamati potensi setiap orang, baik itu mahasiswa, karyawan, dan dosen. Beliau tahu bagaimana mengolah dan mengembangkan potensi yang dimiliki seseorang tersebut. Hal inilah salah satu yang menjadi ciri khas proses perkaderan beliau dalam mengembangkan organisasi, terutama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi beliau sosok seorang bapak yang sangat paham dengan dalam hal kepemimpinan, sangat paham dengan anak buah, termasuk sangat paham dengan mahasiswa karena beliau seorang rektor. Jadi ketika berhadapan dengan karyawan, dosen dan sebagainya, beliau tahu betul tentang bagaimana potensi setiap orang. Seperti saya katakan tadi, bahwa beliau itu mengkader itu berdasarkan atas pengamatan kepada mahasiswa. Oh, ini mahasiswa punya potensi ini. Oh, ini mahasiswa ini nggak punya potensi tapi roto beling, itu dia nggak bangun. Tapi karena potensi, kalau melihat potensinya bisa dibangun, dan dari segi misalnya ya, potensi itu kan muncul dari seseorang, kemudian dari potensi apakah ada yang bangun di samping potensi yang ia miliki. Tetapi kalau karakternya tidak bisa digunakan untuk membangun potensi itu, maka beliau akan tidak akan dia garap. Di balik sosoknya yang tegas dan karismatik, terdapat tindakan-tindakan yang tidak diduga oleh kader-kadernya. Hal itu meninggalkan pengalaman yang begitu mengesankan bagi para kader-kadernya, baik pengalaman yang bersifat formal atau struktural maupun non-formal atau kultural. Yang membekas betul di dalam pikiran saya itu, pada waktu itu UMS dan universitas-universitas yang lain belum mengenal istilah jilbab ya. Belum ada jilbab itu. Termasuk anak-anak UMS nggak ada yang berjilbab pada waktu itu. Nah, pada satu ketika ada seorang mahasiswi, saya ingat betul namanya karena peristiwa itu betul-betul menancap di pikiran saya ya. Namanya Gayatri. Gayatri itu datang ke Pak Jasman minta dibelikan jilbab. Ya. Akhirnya dibelikan jilbab oleh Pak Jasman dan kemudian dia pakai jilbab itu. Apa Pak Jasman bilang? Ini loh yang saya inginkan. Jadi orang beragama itu dengan kesadaran, bukan dengan paksaan. Pada saat kami di Sobron pada waktu itu, ini juga begitu nancap ini. Bagi teman-teman di Sobron ini semua menancap ini peristiwa ini. Pada saat itu di Sobron nggak ada peraturan, ya, nggak ada peraturan. Tiba-tiba pada saat audiensi dengan Pak Jasman, semua protes, semua menghendaki adanya peraturan di Sobron. Pada waktu itu jawaban Pak Jasman itu di luar dugaan kita semua. Kita semua sampai bengong, sampai diem. Dia bilang apa? Kami itu membawa kalian dari daerah-daerah datang ke sini itu untuk kami berikan kebebasan. Kenapa kebebasan yang kami berikan kalian sia-siakan? Kalian datang ke sini itu bukan untuk diatur. Kalian aturlah diri kalian sendiri. Gak perlulah ada aturan-aturan seperti itu.
Cobalah kalian mengatur diri kalian sendiri, kalian menjadi dewasa dengan sendirinya tanpa harus diatur. Untuk apa kalian datang ke sini kalau cuma untuk diatur-atur? Nggak ada gunanya saya mendirikan Sobron kalau untuk mengatur kalian. Itu jawaban yang paling dahsyat bagi saya. Sebelum beliau wafat itu saya diminta untuk menuliskan biografi, karena Pak Jasman itu filsafatnya kan kayak seperti Pak Kiai Dahlan. Artinya beliau lebih banyak ketika mempelajari Al-Quran, maka apa yang dikerjakan dari itu bukan untuk menghafal, bukan untuk diperdebatkan, tapi dikerjakan. Jadi sehingga hampir tidak punya karya yang misalnya tulisan-tulisan. Kalaupun ada itu sebetulnya adalah ada kehendak beliau untuk mendokumentasikan seperti buku tentang perkaderan itu yang saya memang diminta untuk Pak Jasman secara pribadi untuk mengeditnya gitu, dan kemudian mencetaknya, menerbitkannya. Kemudian yang kedua, saya diminta untuk nulis biografi, tapi sampai saat-saat terakhir belum sampai selesai, beliau sudah wafat. Pesan yang paling saya rasakan itu ketika bertemu dengan anak-anak IMM itu, pesannya sederhana. Tolong saya titip UMS, dan bagaimana UMS itu menjadi sebuah lembaga yang bisa bermanfaat pada masyarakat Indonesia secara umum, dan ini saya serahkan pada IMM. Saya pikir saya tetap menerjemahkan itu dalam bahasa komentar saya kepada almarhum Pak Jasman Al-Kindi itu ya. Tetap kita harus basic ideologis. We is who we are. Kita adalah kader Muhammadiyah. Tapi ingat, kita tidak hidup dalam vakum kan. Kita bagian dari lingkungan kita. Jadi tetap kita harus berjiwa terbuka, egaliter, dan satu hal, Muhammadiyah itu kan gerakan masyarakat madani, gerakan civil society. Satu ciri dari gerakan civil society, walaupun kita beri label Islamic Civil Society, tapi sekali kita declare bahwa kita adalah gerakan masyarakat madani, kita harus bersifat inklusif, perbanyak teman. Di samping memahami dan mengenal identitas, juga saya pesankan agar para warga yang untuk kembali mengkaji 6 penegasan IMM, yaitu merupakan satu nilai-nilai yang sangat penting juga yang dirumuskan dalam deklarasi berdirinya IMM pada tanggal 14 Maret tahun 1964 ya. Nah, jadi coba pahami kembali 6 penegasan. Saya berpesan kepada kader-kader IMM, adik-adikku semua, untuk bisa menjadi kader sejati Muhammadiyah. Identitas yang satu menekankan ya bahwa IMM itu adalah akademisi yang mampu berpikir akademik, adalah cendekiawan, intelektual, ilmuwan atau sarjana dalam berbagai stratanya yang menguasai ilmu pengetahuan dalam berbagai disiplin itu, tetapi kemudian mengaktualisasikannya dalam kehidupan umat Islam bangsa Indonesia, dan sekarang juga tentu dalam kehidupan global ya, karena kita tak terpisahkan dari kehidupan global ya. Dan yang paling penting sekarang saya kira adalah ya, gimana IMM, AMM pada umumnya bisa menjadi kader sejati ya. Kader Muhammadiyah ya, bukan kader orang lain. Saya kira juga melanjutkan apa yang dikembangkan oleh dibentuknya IMM itu kan awal pertama kali kan seperti itu. Bagaimana seorang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah
itu bisa membangun Indonesia melalui Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, tentu dari untuk bisa searah sana kan tentu ada kaderisasi. Nah, sekarang ini tentu harus kita pikirkan bagaimana kaderisasi anggota IMM, kemudian dari IMM sendiri. Kalau dulu menghadapi misalnya Orde Baru, Orde Lama yang sifatnya represif, sekarang ini kan sungguh sangat liberal, sehingga mahasiswa sekarang ini yang idealiskan sedikit, hampir semuanya orientasinya pragmatis. Ketika selesai kuliah secepat-cepatnya dan kemudian habis itu cari kerja. Ini pragmatisme semacam ini yang mestinya ya, lalu idealismenya kemana gitu pertanyaannya kan gitu. Inilah idealisme semacam ini yang harus diemban. Ya sama lah pesan saya seperti itu, back to campus. Kita kembali ke kampus. Kita perkuat kampus, kita perkuat jati diri kita perkuat, kita bentengi diri kita dengan kemampuan intelektual. Dan inilah yang nanti akan sangat membantu. Seusai tahajud ku merenung lagi, siapa kemana dirinya ini. Lama ku terdiam